Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita insyaallah sama-sama melanjutkan pembacaan 40 hadis atau Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, buku yang ditulis di masa Perang Salib ke-6 dan Perang Salib ke-6 ya, Perang Salib ke-6 dan 7. Ini ada yang menyapa ya. Waalaikumsalam Kang Dani dari Balikpapan, Masya Allah dan wassalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat Kang Dani. Mudah-mudahan Kang Dani sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah. Waalaikum barakallah. Oke. Dan sambil membaca 40 hadis ini, kita sama-sama mencari ya kaitannya dengan Baitul Maqdis. Ada kaitannya di matan atau redaksi hadisnya, ada yang kaitannya eh, di konteks penulisannya seperti buku ini secara garis besar. Konteksnya adalah ditulis di masa Perang Salib dan relevan dengan kita hari ini yang sedang berjuang di era Perang Salib modern ya. Ada nanti kaitannya dengan Baitul Maqdis di perawinya gitu. Nah, sama seperti yang akan kita bahas pada pagi hari ini, hadis ke-17 dan ke-18 itu ternyata dua perawinya dari para sahabat itu lekat sekali dan dekat dengan Baitul Maqdis. Nah, kalau dirumuskan jadi sebuah tema, judulnya adalah karakter pembebas, teliti dan hati-hati gitu. Teliti itu nanti diambil dari hadis ke-17 dan kehati-hatian itu nanti diambil dari hadis yang ke-18. Nah, buat yang baru bergabung, kenapa dua ini adalah cara untuk mengcombine ya antara hadis 17 dan 18 dan kenapa tidak satu-satu? Ya karena keterbatasan waktu ya, supaya di bulan Ramadan ini 40 hadis dibaca lengkap dan saya mengikhtiarkan supaya dua hadis saya cari titik temunya dan dikaitkan dengan Baitul Maqdis. Nah, kenapa teliti dan hati-hati di hadis 17 dan 18 penting menjadi karakter kita sebagai pejuang pembahasan Baitul Maqdis karena sejak awal ya, jadi begini, Baitul Maqdis itu adalah ilmu yang dia tersembunyi gitu. Eh, Ulama itu meletakkan, mungkin kita membaca hari ini buku-buku Baitul Maqdis temanya adalah tema-tema fadhail gitu, keutamaan-keutamaan Baitul Maqdis ya. Terlihat sederhana ya, tidak ada sesuatu yang wow gitu, sesuatu yang keren gitu dari kata fadhail. Tetapi kalau kita lihat bagaimana cara ulama menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya gitu. Kenapa di masa itu tidak dirumuskan jadi satu ilmu tersendiri misalkan sama seperti ilmu fikih nanti ada turunan turunannya dan lain sebagainya atau ilmu hadis dan lain sebagainya. Jadi fadhail itu letaknya adalah sangat dekat sekali dengan ihsan gitu. Kalau dia levelnya di atas halal haram ya, dia mengerjakan sesuatu yang yang mengerjakan akan mendapatkan nilai pahala yang lebih gitu. Jadi kata fadhail itu sendiri membutuhkan kita sebagai yang ingin memperjuangkannya itu butuh mencari gitu, mencari keutamaannya,
setelah menemukan keutamaannya, ya dikerjakan dengan levelnya bukan, kalau di fikih kan wajib, kemudian ada sunnah dan lain sebagainya. Ini melampaui itu ya. Dia tidak disebut, karena tidak disebutkan secara terus apa, secara tersurat oleh Rasulullah SAW, kalimat bebaskan, perjuangkan tidak ada, tetapi ketika diletakkan sebagai fardhoil maka dia menjadi nilai tambah gitu. Nah, Baitul Maqdis sendiri kan dalam Al-Quran kita butuh ketelitian dan kejelian di dalam membaca teks baik dalam Al-Quran maupun Sunnah untuk menemukan keutamaan Baitul Maqdis dalam Islam, dan butuh lebih teliti lagi untuk menemukan alasan memperjuangkannya. Sebab tema-tema di Baitul Maqdis tidak seperti tema-tema umumnya yang banyak tersurat. Tema Baitul Maqdis lebih banyak disebutkan secara tersirat. Misalkan keluarga, kisah keluarga Imron gitu. Kalau kita baca sekilas saja gitu, atau dari yang paling depan ya dari Al-Baqarah gitu. Kisah Al-Baqarah ya hanya kita membacanya mungkin hanya kisahnya seekor sapi ya dan Bani Israel, tetapi kalau diletakkan dalam sejarah yang lebih besar di Al-Baqarah maka dia berbicara tentang perjalanannya Bani Israel menuju Baitul Maqdis itu. Kemudian di Ali Imran misalnya keluarga Ali Imran, kita mungkin lewat saja gitu ketika membaca keluarga Imran, ibundanya Maryam alaihissalam ketika bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dibaca tafsirnya, setelah diteliti, ditelisik gitu ya, ternyata latar belakangnya atau tempat terjadinya itu adalah di seluruh peristiwa itu, dari mulai nazarnya sampai dengan, bahkan sampai dengan ininya ya, sampai dengan cucunya itu ya, cucunya itu yaitu adalah Nabi Isa alaihissalam, itu terjadi terjadi semuanya di Baitul Maqdis. Jadi orang yang mempelajari Baitul Maqdis secara alamiah itu adalah memiliki karakter yang teliti dan jeli dan hati-hati dan teliti dan jeli di dalam membaca Al-Quran maupun Sunnah, karena dia bukan hanya membaca teks yang zahir saja ya yang disebut dalam Al-Quran, tapi dia mulai membaca tafsirnya, mulai memperdalami, kemudian mulai daya kritisnya mulai tumbuh. Wah, ini terjadi di mana ya, latar belakangnya di mana ya. Jadi secara alamiah orang yang berinteraksi secara intens dengan Baitul Maqdis itu terbentuk gitu, cara berpikirnya terbentuk, ihsannya terbentuk, pribadi karakter yang ingin mengerjakan atau memilih yang lebih baik dari yang baik gitu. Itu sesuatu yang secara alami terbentuk itu bagi orang-orang yang belajar Baitul, karena Baitul Maqdisnya sendiri memang demikian karakternya, karakter ilmunya, karakter temanya gitu. Lalu yang tidak kalah penting adalah kehati-hatian, dan ini terekam di dalam hadis ke-18, yaitu adalah ketakwaan. Ketakwaan, definisi dari para ulama adalah mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menurut eh, prakteknya, menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang bertakwa itu adalah seperti orang yang sedang jalan di malam hari dan di jalanan itu penuh dengan duri. Maka tentu berjalan di tengah gelap malam itu dan jalan penuh duri itu, dia akan berjalan dengan hati-hati. Itulah hakikat orang yang bertakwa. Dan mempelajari Baitul Maqdis eh, secara alamiah pula gitu akan mengantarkan kita sebagai yang mencoba terus mendekatkan diri dengan Baitul Maqdis akan menemukan itu, karena Baitul Maqdis urusannya urusan yang besar gitu. Jadi misalkan kalau di level sekarang gitu ya, membaca urusan Baitul Maqdis, levelnya sudah level tertinggi dalam Islam gitu, yaitu adalah bicaranya tentang jihad gitu, bukan lagi tentang fikih ibadah dan muamalah sehari-hari, tetapi
sudah naik level gitu, naik level urusan jihad dan urusan perjuangan. Kalau urusan perjuangan berarti tingkat ketakwaannya lebih ekstra lagi gitu. Jadi buat yang belajar Baitul Maqdis mungkin sedang ini ya, sedang mencoba pelan-pelan gitu melatih ketakwaannya, meningkatkan ketakwaannya. Tapi ketika dibawa naik level ke urusan perjuangan bahasa Baitul Maqdis, dia secara amilnya ketarik gitu tingkat ketakwaannya, karena mau tidak mau melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana para pejuang di garis besar itu menjalankan ketakwaan di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kita hari ini akan membaca dua hadis itu, hadis tentang ihsan, dan bisa kita simpulkan atau rumuskan ihsan itu diantaranya adalah nilai teliti dan juga hadis ke-18 ketakwaan yang nilainya adalah hati-hati. Karena kita baca ya hadis, redaksi hadisnya dari ini, kita baca setiap hari dua hadis buat yang baru bergabung. Insya Allah. Nah, ini ya hadis ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Al-hadisu as-sabi asyar, hadis yang ke-17. Kewajiban berlaku ihsan pada segala sesuatu. Kita baca bahasa Arabnya. An Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin Shaddad ibni Ausin radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinuz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu rawahu Muslim. Terjemahannya dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan ihsan baik pada tiap-tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat ya. Kalau dibaca di buku-buku Fadail Baitul Maqdis, selalu di bab-bab terakhir itu judulnya pasti template ya. Sahabat-sahabat yang tinggal di Baitul Maqdis, dan diantaranya adalah Syaddad bin Aus ini, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menetap dan wafat di Baitul Maqdis, dan hari ini makamnya bisa dilihat di pemakaman Babur Rahmah ya, yang berdekatan dengan tembok Masjidil Aqsa, dinding Masjidil Aqsa. Nah, Syaddad bin Aus ini adalah salah satu bersama dengan Ubadah bin Somit ya, kata Ibnu Sa'ad dari riwayatnya Khalid bin Ma'dan, tidak ada di Syam orang yang paling dapat dipercaya, paling paham urusan agama dan paling diterima oleh masyarakat selain Ubadah bin Somit dan Syaddad bin Aus. Nah, sementara itu menurut Said bin Abdul Aziz, Syaddad bin Aus ini unggul dari sahabat Ansor yang lain karena dua sifat. Yang pertama, jelas perkataannya, dan kedua adalah kemampuannya dalam menahan emosi. Nah, ini relate ya dengan hadis sebelumnya, bahwa eh, sifat dari para sahabat yang tinggal di Baitul Maqdis diantaranya adalah jelas perkataannya dan tahan emosi itu. Kemudian menurut Al-Mufaddal Al-Ghalabi, Syaddad bin Aus ini salah satu dari tiga ansor yang paling zuhud. Dan beliau wafat di tahun, ada dua riwayat ya yang menyebutkan, tapi menurut yang paling sahih adalah tahun 58 Hijriah, di usia beliau 75 tahun. Nah, itu perawinya. Kemudian hadis ini juga membahas tentang anjuran untuk ihsan terhadap segala sesuatu. Ihsan dapat diartikan secara bebas sebagai perbuatan kebaikan yang dilakukan secara teliti, detail, dan tekun. Dan di antara yang dicontohkan adalah dalam urusan menyembelih hewan. Dianjurkan untuk berbuat ihsan dengan cara
mempertajam pisau sebelum menyembelih agar mengurangi rasa sakit hewan yang disembelih. Ada dua, ada ihsan juga dapat diartikan sebagai usaha memberikan yang terbaik dalam urusan kebaikan. Nah, dari sini dapat dipahami bahwa ihsan berada di level yang tinggi sebab tidak akan dapat memberikan yang terbaik mereka yang belum terbiasa berbuat baik gitu. Jadi atau yang masih berkutat meminimalisir perbuatan buruknya. Nah, ada dua perspektif ya dari ihsan ini yang bisa kita kaitkan dengan Baitul Maqdis. Pertama dari perspektif tadi ya di awal bagaimana menemukan keutamaan serta tanggung jawab atas Baitul Maqdis butuh telitian dan butuh kejelian untuk menemukan keutamaan Baitul Maqdis. Nah, dalam pribadi Muslim yang terdapat ihsan dalam dirinya, yang penuh telitian, penuh kemampuan dan mampu melihat hal-hal detail gitu, mampu dengan jelas melihat keutamaan dan tanggung jawab itu. Dan kedua adalah siapapun yang telah sampai pada pemahaman pentingnya perjuangan Baitul Maqdis, maka dia telah menempatkan langkah kakinya pada kedudukan ihsan. Nah, ini adalah kedua perspektif dari ihsan yang bisa dikaitkan dengan perjuangan terutama. Nah, jadi orang yang terutama di bagian redaksi yang pertama ya di sini ya kata bal ihsan ala kulli syai, dia akan berbuat ihsan terhadap segala sesuatu dan ihsan ini next level dari mengerjakan wajib dan sunnah. Kalau wajib dan sunnah itu karena diperintahkan, karena ada tekanan ya dari Quran maupun sunnah, kalau tidak mengerjakan berdosa, atau kalau tidak mengerjakan, kalau dikerjakan, kalau dalam bentuk maksiat itu mendapatkan dosa. Sementara ihsan, dia levelnya bukan wajib sunnah, tetapi anjuran, dan bila dikerjakan maka dia telah memberikan yang terbaik dari apa dari yang bisa dia kerjakan. Jadi ihsan ini juga membawa kita sebagai orang yang memperjuangkan Baitul Maqdis, atau dalam memperjuangkan Baitul Maqdis kalau kita menggunakan ihsan artinya kita memberikan yang terbaik dari versi kita gitu. Jadi misalkan di segala bidang ya, misalkan sebagai penulis gitu, maka atau sebagai peneliti gitu, maka dia memberikan yang terbaik di dalam tenaganya untuk mencari referensi-referensi, untuk menyusun naskahnya, untuk merumuskan, melaporkan hasil penelitian dan lain sebagainya dikerjakan secara teliti, secara detail, secara mendalam gitu. Silakan buat yang hadir sekalian bisa menerapkannya di kontribusinya masing-masing. Ihsan artinya adalah ya teliti, detail dan jeli dalam mengerjakan segala sesuatu. Nah, di antara contoh yang bisa kita lihat di dalam urusan ihsan ini adalah apa yang dilakukan oleh misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu. Beliau sangat jeli dan sangat detail gitu. Misalkan urusan waktu itu ketika dalam proses pembebasan Baitul Maqdis yang pertama, itu komandan atau panglima yang paling banyak disebut namanya di Madinah, paling populer dan paling viral ketika itu adalah Khalid bin Walid gitu. Dan sebenarnya tidak masalah gitu ya. Kalau kita lihat dari kacamata umum orang awam saja gitu, lihatnya mungkin ya memang Khalid hebat gitu, apa jago perang dan ahli militer dan lain sebagainya, ahli taktik, strategi dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang bisa diterima karena ya memang Khalid hebat dalam bidang itu gitu. Tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi Umar melihat hal yang lain gitu. Ketika ada salah seorang yang sampai kepada Umar, saya lupa kalimat persis redaksinya, sehingga kemudian membuat Umar oh nggak bisa nih. Eh, karena Umar menempatkannya bukan lagi
Khalid bin Walid sebagai panglima yang hebat strateginya, tetapi Umar hati-hati teliti di sini. Dia jeli beliau radhiyallahu anhu melihatnya bukan lagi Khalid bin Walid sebagai panglima yang hebat dan ahli strategi, tapi melihatnya sebagai sesuatu yang dapat berpotensi membuat umat bergantung kepada makhluk nih. Kalau levelnya kita mungkin lihat ya sudahlah biarkan saja gitu ya. Khalid bin Walid biarkan segera atau biarkan dia berkarya lah dengan keahlian militernya gitu. Tapi Umar melihat hal yang lain, melihat hal yang detail yang jeli gitu. Tidak hanya Umar ingin ingin ihsan gitu dalam memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis. Dan ihsan yang tertinggi diantaranya adalah urusan tauhid gitu. Karena bahaya gitu kalau sampai umat bergantungnya kepada Khalid bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itulah Umar kemudian mengambil langkah keputusan yang kontroversial di ketika itu, mencopot Khalid sebagai panglima tertinggi Syam dan memberikannya kepada Abu Ubaidah. Meskipun di lapangan terjadi dinamika ya ketika iya komandan tertingginya adalah Abu Ubaidah, namun di lapangan ketika terjadi perang ya tetap Khalid yang paling depan gitu. Jadi itu bagaimana siapa Umar bin Khattab sangat ingin ihsan di dalam segala sesuatu, mengamalkan hadis ini termasuk dalam urusan Baitul Maqdis. Dia pengen Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pengen semurni mungkin, seihsan mungkin. Jadi ketika mendengar Khalid lebih viral daripada Allah Subhanahu wa taala di Madinah ketika itu, maka segera diganti. Nah, kalau di Salahuddin apa ya? Salahuddin itu ihsannya eh, nanti ya sambil jalan nanti ketemu tuh. Biasanya ada kisah-kisah dalam perjuangan pembahasan Baitul Maqdis yang kedua di masanya karena eh, karakter pembebas pertama kedua itu sama ya mirip-mirip dan eh, mereka adalah pribadi-pribadi yang mengamalkan seluruh hadis Rasulullah SAW ihsan dalam hal dalam segala urusan ya. Nah, kemudian kita baca hadis yang ke 18 nanti sambil jalan ya. Hadis yang ke-18 adalah Al-Hadisu As-Samin Asyar. Hadis yang ke-18. Bertakwalah dimanapun engkau berada. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nusakhi. Oh, Nasakhi ya, biasanya Nusakhi ini. Ini kayaknya salah salah typo sini ya. Dan di sebagian naskah itu dibaca Hasanun Sahih. Ini ada yang chatting. Oh, layarnya masih ada 17 ya. Sebentar diberhentikan dulu. Sekarang sudah hadis ke-18. Sudah ya? Sudah Kak Tina? Oke. Saya baca ulang lagi ya bahasa Arabnya. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nusakhi. Saya dulu ingatnya bacanya nusakhi ya di sini ya. Kok tiba-tiba nasakhi? Kayaknya salah ini nih, salah salah typo ini. Harusnya nusakhi. Jadi bentuk jamak dari naskah, naskah. Hasanun Sahih. Terjemahannya dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya kejelekan dan pergaulilah
manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ia berkata bahwa hadis ini hadis yang hasan, dan di sebagian naskah hadis ini adalah hadis hasan sahih. Nah, ini sama ya seperti hadis ke-17. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang ikut hadir di dalam pembebasan Baitul Maqdis yang pertama, ikut menjadi saksi. Dan Abu Dzar radhiyallahu anhu sempat tinggal lama ya di Syam beberapa tahun, dan Abu Dzar ini adalah potret sahabat yang sangat saklek dalam menjalankan tuntunan Rasulullah SAW, sangat letterlock gitu, tetapi beliau adalah sahabat yang mulia gitu. Dan mungkin ada di circle-nya kita semua ya, ada jenis-jenis makhluk, jenis-jenis hamba Allah yang dalam beribadah, dalam bermuamalah itu sangat strict dan sangat tidak mau mencampur adukan apapun dengan eh, yang batil, tidak mau ada sedikit pun yang dikerjakan itu di luar Quran, di luar sunnah, di luar apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Itu adalah, kalau kita bertemu dengan sahabat yang demikian, maka tidak perlu dilihat sebagai sesuatu yang saklek, sesuatu yang tidak moderat dan lain sebagainya. Lihatlah beliau ini sebagai ada Abu Dzar dalam dirinya gitu. Dan bukan hanya taat atau tertib ya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW tuntunkan, tetapi juga beliau termasuk pribadi yang lantang gitu, menyuarakan kebenaran. Dan lantangnya itu sampai di level eh, bikin gaduh ya waktu itu di Syam dengan Muawiyah bin Abi Sufyan waktu itu menjadi wali wali Syam, sempat karena eh, menarik itu apa cerita-cerita Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau kita perhatikan, Muawiyah punya kepentingan masyarakat secara luas gitu, sementara pandangan fikihnya Abu Dzar cenderung apa ya, sempit, dan eh, tetapi tidak membuat beliau, tetap beliau adalah sahabat yang mulia. Tetapi kalau belajar dari sini, maka terutama ini ya, interaksi antar sahabat itu jadi indah gitu. Muawiyah dengan adanya Abu Dzar terganggu ya dalam tanda kutip, eh, dengan fatwa-fatwanya, dengan kalimat-kalimat tegasnya dari Abu Dzar. Dan kalau didudukkan secara ilmiah pun ada benarnya gitu apa yang difatwakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian karena itu, kemudian Muawiyah bin Sufyan kemudian bilang ke Utsman untuk menarik Abu Dzar dari Syam, dan kemudian Abu Dzar memilih untuk kembali ke Madinah. Dan beliau salah satu sahabat yang eh, diasingkan ya, wafat dalam keadaan sendiri di Robazah gitu. Ini itu mirip, kalau di ulama itu ada namanya eh Allahumma sholli Asyadzili ya, Asyadzili, pembentuk Thariqah Syadziliyah gitu. Jadi beliau itu Asyadzili, Imam Asyadzili rahimahullah, seorang ulama itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wafatkanlah aku di tempat di mana tidak pernah digunakan untuk bermaksiat kepadamu. Itu doanya Asyadzili, diantaranya mirip-mirip dengan Abu Dzar ya. Abu Dzar di tempat di Ar-Robazah yang jauh dari keramaian kota, jauh dari hiruk pikuk dunia gitu. Diwafatkan di Ar-Robazah, mirip dengan uh, Asyadzili yang meminta berdoa untuk diwafatkan di tempat yang tidak pernah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT, dan diijabah gitu. Beliau diwafatkan di Humaitharoh, itu salah satu padang pasir di Mesir. Dulu gersang sekali, sekarang sudah eh, jadi ramai karena ada masjidnya Asyadzili ya. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah Muaz bin Jabal. Nah, ini juga sahabat yang sangat, kalau hari ini kita, ini perlu diteliti ya,
dicek gitu. Karena waktu terutama kita perlu ngecek eh, silsilah sanad. Kalau hadisnya pasti saya yakin ini ya, eh, terutama detail teliti dalam ngecek, membaca ulang sejarah, bukan sejarah ya, sanad hadis gitu. Karena Mu'adz bin Jabal ini adalah ulama, bisa dibilang ulama Syam pertama ya Kak Tina ya, dari para sahabat yang diutus secara khusus. Jadi sesudah pembahasan Baitul Maqdis atau sesudah pembahasan Damaskus dan Syam, itu masyarakat Syam ketika itu awam gitu dengan Islam. Baru pertama kali kenal dengan Islam. Karena itu butuh dikirimlah para ahli Al-Quran, dan di antara yang diberangkatkan adalah eh, waktu itu ada 3 orang ya. Satu Mu'adz bin Jabal, ada Abu Ayyub Al-Ansari, dan yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi Mu'adz bin Jabal ini adalah ulama pertamanya negeri Syam bisa dibilang. Nah, kalau dari sudut pandang ini maka challenging itu, menantang buat yang selama ini mengkaji ilmu hadis bisa dicek gitu. Eh, jadi ya mungkin di riwayat-riwayat hadis an siapa, an siapa, an siapa, an siapa, sampai ke Muaz bin Jabal. Tapi kalau diperdalam lagi, dipertajam, misalkan dari Muaz ke tabiin siapa gitu, dicek beliau tinggalnya di mana gitu. Apakah kalau di Syam berarti nyambung gitu. Kalau mungkin di Irak juga masih nyambung karena berdekatan gitu. Tapi dari sudut pandang ini maka supaya supaya semakin tahu gitu posisinya Muaz itu, murid-muridnya ada di mana saja gitu, sampai kemudian hadisnya sampai kepada Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi silsilah sanatnya bukan lagi sebatas untuk menjaga mata rantai ilmu hadis, tetapi kita melihatnya sebagai apa ya, mata rantai keberkahan gitu, ilmunya dari Rasulullah SAW sampai kepada Imam An-Nawawi yang sama-sama sedang kita pelajari. Dan eh Imam atau Muaz bin Jabal ini gugur ya, sempat menjadi walinya negeri Syam menggantikan Abu Ubaidah yang gugur wafat karena taun Amwas di Baitul Maqdis. Dan nggak lama setelah itu, di tahun 17 ya Hijriah, 1 tahun persis setelah pembebasan Baitul Maqdis, juga syahid gugur fisabilillah Muaz bin Jabal. Abu Zar dan juga Muaz bin Jabal, sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mewarnai ilmu di negeri Syam, mewarnai Quran pada penduduk Syam. Dan bisa dibilang ketika Rasulullah SAW menyebutkan Tuba li Syam, beruntunglah negeri Syam, kemudian tentang keberkahan negeri Syam, ketika Rasulullah berbicara tentang orang-orang negeri Syam, penduduk negeri Syam, maka yang dilihat Rasulullah SAW waktu itu penduduk negeri Syam yang mana ya gitu ya. Apakah ketika pertama kali dibebaskan? Tentu sepertinya belum gitu. Kenapa? Karena ya baru saja masuk Islam ya, belum teruji keimanannya dan keislamannya. Tetapi inilah andil perannya para sahabat untuk membangun itu karakternya penduduk Syam, sehingga kemudian di masa Rasulullah SAW didoakan gitu keberkahan bagi negeri Syam, bukan hanya negeri Syam ya, tetapi penduduknya juga didoakan keberkahan dan menjadi penduduk-penduduk yang istimewa gitu. Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Bila rusak penduduk negeri Syam maka tidak ada kebaikan dalam diri umat gitu. Bisa menjadi dari negeri yang dulunya dimerdekakan oleh Umar bin Khattab dan para sahabat, dididik, ditarbiyah Quran, hadis dan syariatnya oleh para sahabat, di antara oleh Muadz bin Jabal. Bisa dibilang kita mungkin membaca hari ini adalah pembahasan Baitul Maqdis dari sudut pandang membebaskan bentengnya, membebaskan kotanya gitu, mengganti kepemimpinannya, mengganti pemerintahannya, mengganti sistem pemerintahannya. Tetapi kita mungkin sering luput dari bagaimana para ulama ini ya, Muaz bin Jabal di antara para sahabat yang juga membangun masyarakat negeri Syam, penduduk negeri Syam, sehingga layak disebut sebagai penduduk yang istimewa dan didoakan oleh Rasulullah SAW keberkahan. Jadi kalau kita membaca hadis tentang keutamaan penduduk negeri Syam,
ada Muaz bin Jabal di sana, ada Abu Dzar Al-Ghifari di sana, ada Syaddad bin Aus di sana yang turut andil dalam proses pembebasannya gitu. Ya, yang membebaskan adalah Umar bin Khattab tahun 16 tahun 14 Hijriah, tetapi yang membangun masyarakatnya, yang mendidik sehingga kemudian naik level dari yang dulunya kafir ya, sampai kemudian bisa bahasa Arab, sampai kemudian menjadi negeri yang istimewa dan penduduk yang istimewa, itu tidak lain adalah ada sumbangsih, ada perjuangannya Muaz bin Jabal di sana, ada perjuangannya Abu Dzar, ada perjuangannya Syaddad bin Aus di sana. Jadi ada pembebasan benteng, ada pembebasan ilmu, dan hari ini Damaskus, Syam, negeri Syam sedang berjuang untuk mengulang apa yang dulu dilakukan oleh Muaz bin Jabal. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun para ulama negeri Syam dan ulama-ulama yang lain untuk, karena hari ini diceritakan oleh Babe dan juga Ode kondisi negeri Syam terkini bagaimana eh, di antara yang kering itu adalah sentuhannya ulama. Dan ternyata kalau berkaca dari pembahasan yang pertama, ini adalah saat yang tepat itu untuk mengulang sejarah. Bukan hanya tanggung jawab ulama negeri Syam untuk balik kembali ke Syam, ke Damaskus, tetapi juga menjadi tanggung jawab ulama-ulama hebat di seluruh negeri untuk membangun kembali itu, mengangkat derajatnya, mengangkat ilmunya penduduk negeri Syam sehingga dia menjadi tolak ukur. Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum, berarti kalau penduduk negeri Syam rusak maka tidak ada kebaikan pada diri kalian, maka kebalikannya mafhum mukhalafahnya. Bila negeri Syam naik level, bila penduduk negeri Syam semakin beriman, semakin berislam, semakin berihsan, maka insya Allah di negeri-negeri yang lain juga demikian. Kita mau doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan banyak ulama yang hebat-hebat itu di dunia untuk datang ke Syam meneladani apa yang dulu dikerjakan oleh para sahabat. Abu Ahmad Asy'ara sudah dan pasukannya sudah selesai tugasnya membebaskan Suriah, tetapi butuh Muaz bin Jabal baru, Abu Zar Al-Ghifari yang baru, Syaddad bin Aus yang baru untuk mewarnai kembali negeri Syam, mengangkat lagi derajatnya negeri Syam bisa menjadi kiblatnya ilmu insya Allah. Wah. Nah, ada tiga ini ya, tiga hal di hadis ini. Yang pertama adalah bertakwa dimanapun berada, dan yang kedua adalah mengiringi keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan dapat menghapus keburukan yang dikerjakan di awal. Kemudian yang ketiga adalah berakhlaklah atau bergaullah atau perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, eh, takwa ini selain dan ini ya, kalau ittaqillah haitsuma kunta, ini bukan hanya wasiat yang dibacakan di sepanjang ceramah maupun khutbah, tetapi wasiat takwa itu adalah wasiat yang disampaikan oleh para pemimpin kepada pasukannya ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika memberangkatkan Usama bin Zaid, mewasiatkan ketakwaan ketika memberangkatkan 4 pasukan Futuh Hisham, ada Syurahbil bin Hasanah, ada Amr bin Al-As, ada siapa lagi Kak Tina, ada 4 pasukan waktu itu, ada Yazid bin Muawiyah, ada eh, Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Apa yang diwasiatkan oleh Abu Bakar adalah wasiat ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah iringilah keburukan dengan kebaikan karena kebaikan akan menghapuskan keburukan tersebut. Nah, ini juga pelajaran ya buat kita sebagai orang-orang yang sedang memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis. Mungkin dalam balik ya, eh, jadi hadis Arba'in itu adalah berisi tentang nilai, berisi tentang sesuatu yang perlu ditanamkan dalam diri atau menjadi karakter, menjadi sifat gitu dalam. Nah, ini betapa pentingnya kita untuk
membiasakan ketiga perkara ini. Yang kedua adalah wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, kita tentu sering ya, sering dalam proses perjalanan hidup, dalam di tengah sedang memperjuangkan, sering jatuh bangun ya dalam kelalaian maupun kemaksiatan, auzubillah min dzalik. Tetapi di antara cirinya orang yang mengamalkan hadis ini, dan idealnya ini juga diamalkan oleh para seluruh pejuang pembebasan Baitul Maqdis, ketika jatuh dalam kelalaian, jatuh dalam kemunduran, jatuh dalam auzubillah min dzalika kemaksiatan, maka dia cirinya adalah wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dia langsung mengerjakan kebaikan yang melampaui kemaksiatannya gitu. Jadi satu kelalaian diganti dengan satu ketaatan gitu. Satu kemaksiatan diganti dengan satu ketaatan. Jadi selalu diiringi dengan kebaikan. Jadi eh, dari hadis ini, dan betapa butuhnya kita memperjuangkan pembebasan Baitul Maqdis, butuh untuk memiliki sifat ini ya. Karena eh, perjuangan ini berat gitu, nggak mudah, dan karena sudah menempatkan ada kata perjuangan di depan gitu. Kalau meskipun yang lain juga perjuangan ya, perjuangan untuk ibadah, perjuangan muamalah, tetapi perjuangan menuju pembebasan Baitul Maqdis tidak mudah gitu. Ada fase-fase tabuknya gitu. Dalam keadaan kering, dalam keadaan paceklik, kita diminta untuk berangkat. Ada fase-fase lemahnya ketika Baitul Maqdis dalam keadaan dijajah, dalam keadaan lemah, kita diminta untuk syariah untuk tetap terus memperjuangkan Baitul Maqdis. Jadi wa'ad bi sayyi'atal hasanah tatamhuha adalah modal yang bisa kita pegang untuk bisa memperjuangkan Baitul Maqdis, tetap ini ya, tetap punya mental yang tangguh gitu. Karena kadang-kadang setan masuk di sini ketika lalai, kemudian setan membisikkan, wah, masa lalai kemudian, dan lalai satu kelalaian kemudian kalau tidak segera mengamalkan di sini, maka bisa berlarut-larut dan futur, dan kemudian pelan-pelan demi pelan, nauzubillah min dzalik, mundur dari barisan, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada kita semua. Dan yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan perbuatan baik. Di sini menggunakan redaksi yang general ya, wa khaliqin nasa, bukan wa khaliqil muslim bi khuluqin hasan, bukan wa khaliqil muhsin atau mukmin bi khuluqil hasan, tetapi kepada seluruh manusia diminta untuk berakhlak yang baik. Ini bisa kita lihat, saksikan bagaimana para pejuang di garis depan perjuangan Gaza mengamalkan hadis ini dengan sangat baik ya. Betapa beratnya itu mereka, para pejuang, ketika menawan tentara-tentara Zionis, dan mereka ngerti datanya gitu. Dan ternyata setelah dicek datanya, mereka adalah dulu yang pernah membunuhi keluarga-keluarganya gitu. Yang pernah membunuh anak-anak mereka dan pernah membunuh keluarga mereka, tapi diminta oleh pimpinan untuk, bukan cuma oleh pimpinan ya, tetapi oleh syariat, untuk memuliakan dan menjaga tawanan gitu dengan hulukin hasan. Betapa beratnya dulu Salahuddin Al-Ayyubi ketika harus berlapang dada menerima, atau setelah terjadi pertempuran sengit, setelah beberapa pekan mengepung kota Baitul Maqdis, dan menyerah mereka, dan memilih untuk mundur, dan memilih untuk menyerahkan kota Baitul Maqdis kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Dan yang dilihat itu adalah masih terasa, mungkin masih tercium tuh aroma darah yang gugur dan mengalir itu, dan mungkin masih ada bercak-bercak darah yang tumpah di dinding-dinding kota Baitul Maqdis, yang dulu menjadi salah satu korban yang dibantai 70.000. Dan Salahuddin dengan lapang dada mengamalkan wa kholiqin nasa bi khuluqin hasan. Sudah selesai perangnya,
maka syariat yang berlaku bukan syariat jihad tetapi syariat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan ini bukan sesuatu yang biasa ya, nanti akan tiba saatnya, nanti suatu saat nanti ketika para pejuang, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam barisannya itu, ketika akan memasuki kota Baitul Maqdis di era sekarang gitu, dan melihat jumlahnya lebih banyak dari yang dulu dibantai oleh pasukan salib gitu. Dan itu sudah juga diteladankan ya oleh para pejuang di Gaza, para pejuang di Suriah sudah meneladankan, tinggal bagaimana nanti para pejuang Humas Baitul Maqdis mempraktekkan wa kholiqin nasa bi khuluqin hasan dalam konteks sesudah selesai semua pertempuran, sesudah selesai semua peperangan, saat detik-detik serah terima kota Baitul Maqdis, itulah nanti ujian sesungguhnya. Apakah hadis lain yang diamalkan, apakah amarah yang kita kedepankan, atau kita memperlakukan mereka dengan baik meskipun sangat berat ya nanti ya, dengan gembong-gembongnya. Tentu gembong-gembongnya tetap diperlakukan lain ya, karena ada syariat yang mengatur. Tapi buat yang awam yang tidak mengerti dan mungkin terlibat dan lain sebagainya, di titik itulah nanti kalau kita tidak melatih sejak sekarang, maka nanti di ujung bisa membahayakan pasukan ya, karena kalau tidak dibentuk sejak bertahun-tahun, tidak ditarbiyah, tidak dididik secara komprehensif, maka bisa berpotensi membahayakan kaum muslimin di masa mendatang. Nah, itulah ya hadis yang ke-17 dan ke-18. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan bisa di kolom chat maupun di lewat raise hand ya, persilahkan. Wallahu taala alam bishawab. Ada, cukup ya. Ada Kak Tina, Kak Tina ada yang mau ditanyakan Kak Tina? Cukup. Oke. Siapa aja ini, Insya Allah. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dan kita lanjutkan. eh, sudah nggak terasa ya, kita sudah jalan separuh dari hadis Arba'in Nawawiyah. Mudah-mudahan setiap hadis yang kita bacakan bisa kita amalkan dan kita menjadi bagian dari penguat pasukan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Mohon maaf atas banyak salah dan khilafnya. Kita cukupkan dan kita tutup dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.